Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Kembali lagi bersama saya Riyandi Arya Putra dengan NPM 201302104, program studi pendidikan matematika dalam tugas pendidikan kepramukaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai TKU atau Tanda Kecakapan Umum dan SKU atau Syarat Kecakapan Umum. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kakak-kakak dan teman-teman semua kita bernyanyi terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke dalam materi SKU dan TKU. TKU atau Tanda Kecakapan Umum adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka, di samping TKK atau Tanda Kecakapan Khusus. Tanda Kecakapan Umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam tingkatannya masing-masing. Tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKU tidak berlaku bagi seperti pembina, andalan, dan anggota dewasa lainnya. Pramuka siaga berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU Pramuka Siaga terdiri atas TKU Siaga Mula 1 susun, TKU Siaga Bantu 2 susun, dan TKU Siaga Tata 3 susun. TKU Pramuka Siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Pramuka Penggalang berbentuk bunga kelapa mekar berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKU Pramuka Penggalang terdiri atas TKU Penggalang Ramu 1 susun, TKU Penggalang Rakit 2 susun, dan TKU Penggalang Terap 3 susun. TKU Pramuka Penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Pramuka Penegak berbentuk tanda pundak berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa dan tulisan Bantara atau Laksana berwarna kuning. TKU Pramuka Penegak terdiri atas TKU Penegak Bantara bertuliskan Bantara di bagian bawah tunas kelapa, dan TKU Penegak Laksana yang bertuliskan Laksana di bagian bawah tunas kelapa. TKU Pramuka Penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau di pundaknya. Dua buah tunas kelapa yang berpasangan mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerakan pramuka, penegak, dan pandega putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan menuju cita-cita bangsa yang tinggi, setinggi bintang di langit, untuk kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan di luar organisasi gerakan pramuka. Tanda penegak Bantara dan Laksana diletakkan di atas pundak kiri dan kanan. Dan yang terakhir, Pramuka Pandega berbentuk tanda pundak berwarna dasar coklat dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan bertuliskan Pandega berwarna coklat. Tingkatannya hanya 1 tingkatan. TKU Pramuka Pandega dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau pundak. Baiklah, karena di sini saya selaku penegak, maka saya akan sedikit memberikan contoh mengenai pengambilan atau uji coba SKU Syarat Ketentuan Umum untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Yaitu di mana saya di sini akan memberikan contoh pada poin kedua, di mana berbunyi dapat menerima kritik dari orang lain serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan tertib, sopan, dan santun kepada orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah contoh
penjabarannya, contoh pelaksanaannya. Oke, bahannya adalah tentang proses belajar mengajar jarak jauh atau daring. Kan kita sudah mengetahuinya dan sudah merasakannya, bahwa dalam proses belajar mengajar ini yang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, menimbulkan sedikit perselisihan mengenai metode belajarnya. Perselisihan tersebut dapat difaktori beberapa hal, yaitu siklus ekonomi, akses jaringan, kurangnya kepemilikan Android dari setiap siswa. Kelebihannya adalah lebih efektif karena dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana menurut Akbar mengenai bahan ini? Saya setuju. Lanjut ke soal. Baiklah, menurut pandangan saya pribadi, adanya proses belajar online atau daring ini ada bagusnya juga. Namun lebih terlepas dari segala kelebihan atau bagus itu, tetap saja semua sangat keberatan karena tidak semua siswa yang ada di Indonesia ini memiliki akses kepada internet maupun akses kepada Android. Kalau untuk siklus ekonominya gimana? Kalau siklus ekonomi, tidak semua siswa ini memiliki orang tua yang berkecukupan. Ada yang pada tingkat ekonomi yang bisa tinggi, ada juga yang menengah, ada juga yang kurang dari menengah. Kalau untuk kelebihannya, apakah setuju? Kalau kelebihannya tentang proses belajar online ini saya setuju, karena ini memang dapat mencegah atau mengurangi dari tindakan COVID-19. Untuk saudara Akbar tadi alasannya apa? Kalau untuk belajar secara daring atau dari rumah ini ada memiliki dampak baik dan dampak buruknya juga. Untuk dampak baiknya itu sama seperti saudara Sawal, itu dapat memutus mata rantai COVID-19 gitu, seperti itu. Dan untuk dampak yang buruknya itu tuh para siswa itu jika dikasih tugas itu terpaku untuk melihat internet atau melihat dari yang lain, sumber lainnya. Dan kalau ujian juga kadang masih juga bisa melihat sumber lainnya, tidak belajar sendiri seperti itu. Mungkin dari itu dari saya. Oke, selanjutnya saudara Wahyu. Baiklah, saya sependapat apa yang dikatakan oleh Sawal dan Akbar tadi. Namun saya di sini menambahkan sedikit baik dan buruknya. Baiknya yaitu guru dan siswa lebih memahami cara menggunakan internet. Dan buruknya apa materi yang disampaikan oleh guru ke siswanya itu, siswa sulit untuk memahami materi tersebut. Jadi itu pendapat saya. Oke, jadi apakah kalian setuju mengenai proses belajar mengajar jarak jauh ini? Dari Akbar? Saya sih setuju. Menurut saya saya juga setuju. Tapi terlepas dari semua hal negatif itu, kita perlu pertimbangkan kembali. Dan menurut saya setuju juga. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi diskusi ini, yaitu proses belajar mengajar jarak jauh ini efektif untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, ada timbal balik dari keefektifannya ini, yaitu untuk masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah itu kesulitan untuk membeli kuota internet yang digunakan untuk proses belajar ini, dan akses jaringannya pun tidak semuanya penuh atau tidak bagus, dan kurangnya kepemilikan Android ini juga menjadi faktor penghambat dari proses belajar mengajar ini. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebagian dari masyarakat menyetujui akan adanya proses belajar mengajar jarak jauh ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan mengenai video beberapa anggota Gerakan Pramuka, di mana mereka melaksanakan atau mempraktikkan mengenai poin kedua mengenai pemberian pendapat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai SKU dan TKU. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.